komputer. Kartu disk komputer. Oke. Aduh, aku nggak tahu di mana ini. Recording. Direcord di mana ini ya? Oke Itu ya. sudah record, Pak. Direcord maksud saya foldernya di mana? Saya nggak tahu ini. Oh. Ya sudahlah, biarin nanti ya. Yang penting sudah kita record kan? Nah, nanti ini kita bikin modelnya dulu. Bentuknya seperti ini, kita bikin modelnya ini ya. Ya kan? Ini berarti modelnya itu ini ya. Lebarnya adalah 280. 280 ya. Kemudian sisi ke sini itu separuhnya. Kemudian tingginya maksimum berapa ini? Ini 40, ini ke sana berapa ini? Tidak ada informasinya ya. Oh ini ya, 24, 24, 240 ya. 24, 24 berapa itu ya? 41 atau 41 ya? Oke, itu ya. Kemudian lebarnya 260. 260 per 2. Kemudian ini juga 260 per 2. Oke. Kemudian dipotong. Ya, oke. Selanjutnya adalah 40. Ya. Ini ke sini. 80 bagi 2. Ya, gitu ya. Kemudian kita potong. Ya, kemudian kemudian kita transformasikan simetri. Apa ya? Sebagai elemen, objek yang akan kita mirror adalah ini. Nah, gitu kan. Kemudian kita potong.
Ya, dengan sudut 45 derajat. Tingginya berapa itu? Tingginya 31. 31, 45 derajat. Oke. Dua 80, 140. Oke. Membentuk sudut 45 derajat. Oke. Ya. Kemudian sebelah sini ini, ini adalah 24241. Ya. Kemudian ini 30. Kemudian ini ke sini 140. Ya, di sini sudutnya 45. 45 ya. 40 atau 80 ya. Eh, 30 atau 80 ini ya. 80 coba. Kalau 80 ya 80 seperti ini. Oke, ya. Kemudian apa toh? Oke, bentuknya seperti ini ya modelnya. Ya, modelnya seperti ini. Kemudian kemudian eh, modelnya seperti ini. Kemudian oh ada lubang, lubangnya belum. Lubang ini belum. Ini berapa tadi? Diameter 150. Posisinya 100 100. Oke, harus bikin lubang. Diameternya
150. Nah, kemudian posisinya sini adalah posisinya seratus. Ini juga 100, 100, 100. Berarti tidak di tengah-tengah ya. Ini enggak di tengah-tengah. Karena ini 100, ini 100. Total ini, oh 100 ya di tengah-tengah. Oke. Ini ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian mohon di mute ya, mohon di mute. Kemudian kita bikin gambar kerjanya ya. Gambar kerjanya. Kita bikin gambar kerjanya. Oke. Oke. Oh, coba kita pakai pas ini dulu saja. Hmm. Hmm. Oke, nah, kembali ke mode kerja. Kemudian biasa kita harus oh, PR berapa ya? 3. PR nomor 3 tentang auxiliary view. Ya. Kemudian kita masuk ke nomornya 11.07.69.667.E. Masuk ke mode gambar kerja lagi. Kemudian kita bikin pandangan isometriknya.
Ini kelemahannya. Belum, atau saya yang belum tahu. Ya, spesifikasinya dikecilkan. Oke. Oh, besar sekali. Ya, kita skala. Kita skala 1:5. Dapatlah. Ya, di sini. Ya. Kemudian kita bikin pandangan depan. Katakanlah kita milih pandangan depan ini ya. Skalanya coba 1:2. Oke, kayaknya. Nah, kalau skalanya 1:2. Kemudian hidden line dan aksis center lainnya kita tunjukkan ya. Kemudian kita bikin pandangan atasnya ya. Kalau kita bikin pandangan sebelah kanannya akan Anda lihat bentuknya nggak jelas ya. Ya, bentuk lingkaran ini nggak jelas kan? Bagaimana ini bentuknya? Jadi elip, ya. Ukurannya berapa? Kita nggak bisa kasih dimensi di sini kan? Ini juga gitu. Dari kanan, pandang dari kanan, lingkaran tadi jadi nggak jelas seperti ini. Ya, untuk itu kita perlu membuat pandangan auxiliary atau tambahan, pandangan tambahan yang tegak lurus pada bidang miring ini. Ya, bidang miring itu ya, kita bikin auxiliary. Supaya kita bisa tahu bentuknya itu bagaimana. Bentuknya itu bagaimana. Gitu ya. Jadi bentuknya itu seperti apa ini? Penampang seperti ini. Kalau dilihat dari sini, dari pandangan atas, dia elip. Ya kan? Ukurannya berapa? Enggak tahu. Padahal bentuknya adalah bulat. Ya, lebarnya ini. Ya, dari samping kanan juga nggak bisa. Ini yang dinamakan dengan auxiliary view. Jadi kita perlu membuat satu pandangan tambahan. Ini namanya auxiliary view. Katakanlah pandangan tambahannya ya kita cukup satu saja. Ini yang pandangan. Jadi kita hanya perlu satu pandangan depan untuk membuat gambar kerjanya dan satu buah pandangan kanan saja katakanlah gitu. Dan satu buah auxiliary view.
Ini sudah cukup. Kemudian sebelah sini, sisi ini yang miring ini bagaimana bentuknya? Kan enggak tahu kita kan. Untuk itu kita juga bisa bikin auxiliary view-nya. Seperti ini. Ya, ya. Oh, bentuknya ini adalah seperti ini. Nggak ada lubang, nggak ada apa. Pandang dari bin. Itu perlunya auxiliary view dalam gambar kerja. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Ya ini pembahasan PR kita. Saya nggak hilang filenya, coba saya simpan. Itu PR3 ya. PR3 kelas A. Save. Kemudian modelnya harus saya save dulu. Oke. Itu tentang PR3. Ada pertanyaan? Solusi dari PR3? Ada pertanyaan solusinya PR3 ini? Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan ke materi kita hari ini. Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan eh, materi hari ini. Kita share materinya untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana membuat ukuran pada mana Anda ada dimensi. Membuat ukuran. Beda sekali sama itu. Sama apa? Iya, pakai Skype beda ya. Saya jadi deruduan nih. Ya, apa namanya juga. Ya, ini saya close ya. Kemudian sekarang kita masuk materi kita hari ini. Ya, sekarang saya mau share tentang materi tentang dimension.
Sudah, ini kelihatan? Materi saya ini kelihatan tentang dimensi. Kelihatan, Pak. Oke, sekarang kita membahas dimension itu ukuran ya. Cara memberi ukuran pada gambar kerja. Cara memberi ukuran pada gambar kerja sesuai standar ISO. Karena kenapa kok sesuai standar ISO? Karena kalau ukuran standar yang lain belum tentu sama dengan ISO ya. Saya pernah bekerja di PT Dirgantara Indonesia, itu standar yang dipergunakan standar perusahaannya sendiri, yaitu pakai Nusantara Drafting Standard namanya. Itu cara memberi ukuran berbeda dengan ISO. Ya memang ada beberapa yang sama karena Nusantara Drafting Standard itu dibikin dengan pedoman, salah satu pedomannya, referensinya adalah ISO. Tetapi enggak semuanya sama. Kemudian pada JIS, standar JIS, Japan apa itu? I-nya nggak tahu apa. Standar ya. Itu juga tidak sama seperti ISO, tetapi ada beberapa yang sama. Ya. Pada dasarnya dimensi itu adalah ukuran dan posisi dari sebuah model atau rancangan. Jadi ukuran itu ukuran yang kita berikan pada gambar kita, gambar kerja bisa berupa gambar detail part ataupun gambar susunan, itu akan menentukan besar dimensi atau ukuran dari sebuah benda kerja atau posisi dari sebuah komponen di dalam sebuah mesin. Ukuran ya, dimensi itu. Jadi dimensi itu merupakan sebuah nilai numerik yang merupakan ekspresi ukuran dalam sistem satuan tertentu yang digunakan untuk mendefinisikan ukuran, lokasi, orientasi, bentuk, dan karakteristik dari sebuah benda. Satuannya itu biasanya, kalau ISO, satuannya itu mili ya. Kita harus pakai satuan mili kalau ISO, sistem ISO. Atau kalaupun pakai inci, harus kita tulis sistem satuannya inci gitu, di belakang angkanya. Macam-macam bentuk pemberian ukuran itu ada ukuran linear, ukuran yang sesuai alignment, angular, radius, dan lain sebagainya. Nah, satuannya itu bisa ini, inci atau mili ya. Kalau SI, milimeter biasanya. Tapi kalau seandainya dalam sebuah gambar kerja itu campuran ya, harus disebutkan mana yang inci, mana yang mili. Itu ada beberapa gambar biasanya seperti itu. Kemudian dalam memberikan sebuah ukuran, ya ukuran atau dimensi itu ada terminologinya. Salah satu diantaranya adalah seperti ini. Ini tuh angkanya ini yang kita namakan basic dimension value, nilai dimensinya, nilai ukurannya. Kemudian untuk memberikan daerah mana yang kita ukur itu ada namanya dimension line. Nah, ini dimension line ini. Ini namanya dimension line. Ya, ini itu dimension line. Sedangkan ini extension line namanya. Extension line. Dimension line itu biasanya dikasih ujungnya itu berupa panah atau garis seperti ini. Garis miring gini. Nah, gini. Ini ISO. Tanpa panah, pakai garis miring atau dengan panah seperti ini. Ya. Kemudian tipe garis yang dipergunakan. Ini kan garis benda. Kalau garis benda itu tebal, ya. Tetapi kalau garis extension line, garis dimensi itu garis tipis, ya. Itu garis tipis. Kemudian bikin dimensi itu, ukuran itu, dimension lainnya itu dari garis benda ini itu jaraknya minimum 10 mili. Ya, jaraknya ini ke sini
Ya, ini 10 mili. Minimum ya. Minimum 10 mili. Kemudian kalau seandainya dimensi ukurannya ini tombok ya, di sini ada ukuran lagi gitu. Itu jarak antara ukuran pertama sama ukuran yang dimensi yang kedua, dimension lain yang kedua, minimum 6 mili. Minimum 6 mili. Jadi dibikin 10 mili boleh. Ya. Katakanlah ini ya. Sini ada dimension lagi. Ini ya. Ukuran yang kedua. Gitu ya. Itu jarak ini sampai sini minimum 6 mili. Ya, ini minimum 6 mili. Gitu ya. Itu cara kita membuat dimension lain. Kemudian kalau untuk radius gitu, itu di depannya kita kasih simbol R. Kalau diameter, maka kita kasih simbol diameter dan penunjukannya itu pakai panah. Ujungnya ada garis gini dan dimiringkan. Tingkat kemiringannya itu kurang lebih 30 derajat ya, maksimum 45 derajat kemiringannya ini. 30 derajat sampai 45 derajat. Ini juga terhadap bidang garis horizontal ya. Ini terhadap garis horizontal itu maksimum 45 derajat. Minimum 30 derajat ya. Ini harus miring. Ya, itu standar ISO ya. Ini nah ini 45 derajat atau 30 derajat. Kemudian antara garis benda dengan garis extension lain itu tidak nempel ya. Tapi dikasih celah atau dikasih gap. Ya, sedikit gapnya. Ini ada celahnya, ini ada celah. Ya, ini tuh ada celahnya. Disesuaikan saja celahnya. Kemudian kalau kita memberi ukuran yang tidak sebenarnya, ini kan mungkin panjangnya kalau diukur pakai penggaris itu enggak 0,75, maka di dimension value-nya dikasih garis bawah. Ini menunjukkan bahwa ukuran ini bukan ukuran sebenarnya. Itu maksudnya seperti itu. Paham ya tentang terminologi untuk membuat dimensi? Kemudian ya secara detail ini ya, ini namanya extension lain, kemudian ini dimension lain. Kemudian nilai dimensinya itu harus kita letakkan di atas garis dimension lain atau garis dimension lainnya itu kita potong, itu diletakkan di tengah-tengahnya. Tapi secara umum biasanya di atas garis dimension lainnya. Seperti ini. Ya. Dan terminatornya bisa berupa panah atau garis slash tadi ya. Kemudian ini kan dimension untuk linear ya. Kalau menyudut ya seperti ini. Bentuk sudut menyudutnya. Ya. Ini beberapa contoh membuat dimension lain. Ya, besar panahnya itu kalau menurut standar ISO ya sebenarnya ada aturannya ya. Ini itu ukuran sesuai standar ISO. Ya, panjang panahnya itu harusnya 10 kali diameter dari garisnya. Kemudian sudut panahnya itu harus membentuk sudut 15 derajat. Kalau ada terminator atau titik, ya kalau pakai titik itu ukuran diameternya 5 kali D. Tapi ini kan susah ya, kalau pakai pensil susah. Tapi ini standarnya seperti ini. Ini extension line ya, namanya extension line. Garis panjang. Kalau seandainya
dimensinya tabrakan seperti ini, extension lainnya itu yang kita potong. Ini harus jelas, ya. Harus kita potong, nggak boleh ini lurus terus sampai pada garis ini, nggak boleh, ya. Kita potong, harus kita potong. Kalau tabrakan, dimensinya tabrakan, atau di tempat yang sempit, ini ya, extension lain yang melewati part ini sebaiknya dihindari. Pemberian ukuran di atas garis dimensi, ya, diusahakan supaya jelas, ya. Ini kan dimiringkan, ini digeser ke kanan, ini geser ke kiri, sehingga bentuknya jelas. Ini aturan ini adalah aturan ISO. Ini juga gitu. Ya, itu beberapa contoh. Kemudian ini kalau tempatnya sempit sekali, bisa kita keluarkan, kita tarik keluar. Penunjukan di luar. Pemberian dimensi dikasih kurung itu artinya referensi aja. Ini sebagai garis referensi. Artinya itu tidak perlu. Seharusnya ini tidak perlu ada. Karena sudah ada ukuran totalnya ini 40 kan. Kemudian ini sudah ada ukurannya. Ini nggak perlu. Ini hanya checking aja bahwa total semua ini adalah sama dengan 40. Dan untuk membedakannya kita kasih garis kurung. Ini referensi aja. Kalau anu ya nggak usah aja, nggak apa-apa. Dihapus aja nggak apa-apa. Itu standar ISO. Kemudian, nah ini aturan aja ya, pembuatan dimensi itu panjang lebar. Jadi kita mengikuti apa namanya proses pembuatan material, pembuatan modelnya. Ini di prosesnya bagaimana? Pertama kan kita punya material dengan tinggi S, lebarnya S, panjangnya S, gitu kan? Kotak gitu kan material awalnya. Kemudian material ini kita bor. Di mana posisinya pada jarak L dengan tinggi L ini. Garis dimensi itu ngikutin prosesnya. Kemudian baru kita chamber pada ketinggian S dan dari sisi ini datum kanan ke kiri S ini gitu ya. Itu aturan dasarnya. Pakai mengikuti proses permesinannya. Dan kalau bikin jarak ini sama ini ya minimum 6 mili. Kalau ini ke garis benda atau ini ke garis benda itu 10 mili ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini dari dimension line kedua ke dimension line pertama minimum 6 mili. Boleh lebih 10 juga boleh, tetapi minimum 6 mili. Itu aturan ISO. Kemudian bikin dimensi rantai seperti ini, itu ngikutin proses ya. Proses pembuatan. Ya. Ini terminatornya panah, titik. Tadi berapa? 5D ya. 0,25, 0,5. Total semuanya adalah 1,5. Lebarnya referensi. Kenapa kasih referensi? Soalnya sudah ada ukuran totalnya, 6,25. Ukuran rantai pertama, ukuran kedua. Ukuran ini seharusnya nggak usah aja. Tetapi untuk checking, boleh kita kasih, tetapi sebagai garis referensi. Untuk checking aja, harus kita kasih kurung tutup. Ya, bahwa ini itu adalah checking, ini benar, 6,25. Totalnya 6,25. Gitu ya. Itu teknik membuat dimensi. Kemudian contoh lain, secara umum ya, cara membuat dimensi, ukuran itu seperti ini ya, ngikutin proses. Jadi jangan asal bikin dimensi ya, ada aturannya. Ini datumnya mana, yang datum kan sebelah sini dan sebelah sini, sisi ini dan sisi ini itu datumnya, referensinya. Ini ke sini berapa, kemudian dimensi kedua, ini sana. Dimensi totalnya ketiga, ini sana. Dan ini juga karena ini sebagai datum, ini dimensi pertama, diikuti dimensi kedua, dimensi ketiga totalnya. Begitu caranya membuat dimensi. Kemudian kalau bendanya silinder, kita cukup hanya satu pandangan aja, nggak perlu pandangan samping. Caranya dengan memberi simbol diameter. Oh, berarti ini artinya bentuknya itu
diameter. Kemudian kedua juga diameter lingkaran, punya diameter 3. Yang ketiga ini juga merupakan lingkaran dengan atau silinder ya dengan diameter 4. Kemudian jaraknya ini proses pemesinannya kan pertama kita punya material dengan panjang 5, kemudian diameter totalnya 4 ya. Kemudian kita machining sampai sini, sampai diameternya 3 mili pada jarak 1,75. Ya. Kemudian kita machining lagi pada jarak 350 dengan diameter 2 mili. Ini terbentuk bendanya seperti ini. Jadi proses pembuatan dimensi harus memikirkan bagaimana benda kerja tersebut dibikin. Itu ya. Ini juga gitu. Kalau sudut ini boleh seperti ini. Total. Kemudian boleh juga diganti dengan sudut. Ini kan prosesnya, proses pengerjaannya seperti itu. Kemudian kalau chamfer, ini boleh kita tulis chamfer gitu. C, kita tulisin C. Ada ya di sini. Ini maksudnya 2 kali 45 kali 3. Atau 45 kali 3. 3 itu maksudnya adalah panjang chamfernya, 2 itu maksudnya sisi sini dan sisi sini. Itu pemberian ukuran pada chamfer. Atau boleh juga dengan seperti ini. Atau boleh juga dengan seperti ini. Tebalnya berapa? 0,25. Chamfernya 45 derajat. Untuk pembuatan chamfer ya. Kemudian ya ini sama seperti tadi chamfer. Tekniknya sama ya. Yang berukuran pada chamfer ya, seperti itu. Chamfer itu miring ya, dipotong miring. Kemudian kalau seandainya countersunk, ini countersunk. Countersunk itu seperti ini countersunk di dalam. Kemudian kalau menyudut atau incline, nah pemberian kasih simbol. Ini berapa kemiringannya? 30%. 30% dari horizontal. Itu caranya memberi dimensi ya. Pada chamfer, countersunk, incline. Nah, kemudian kalau bentuknya kurva seperti ini, kita kasih radius. Berapa besar radiusnya? Titik ini ujungnya ini ada pada center radius ya. Ini diletakkan pada center radiusnya. Ini juga gitu, diletakkan pada center radius. Diusahakan di luar posisinya ya. Ini center radiusnya di sini. Nah, ini bisa kita letakkan di luar. Nah, ini kan pada center radiusnya di sini. Ini center radiusnya. Ya. Atau dapat pula kita lakukan seperti ini. Itu yang kedua itu ya. Atau seperti ini. Jadi panahnya dalam ini adalah center dari radiusnya. Jangan ini center radiusnya, panahnya di luar. Boleh. Seperti itu. Ya, itu standar ISO. Ini contoh lainnya lagi. Ya, kalau bola. Ini bukan bola ya, ini masih diameter. Ya. Ukuran diameter. Ini juga diameternya. Diameter, pemberian ukuran pada diameter atau pada pandangan depannya. Ini kalau dipandang dari sini itu bentuknya seperti ini. M. Ini ulir, berulir M56, diameter 48. Itu radius ya. Radius itu juga bisa gitu. Ini pada center radiusnya atau keluar seperti ini. Ini cara pemberian ukuran pada radius ya. Kemudian kalau bola, nah seperti ini ya.
itu kita kasih tanda S, spherical. S itu spherical, diameter 30. Itu artinya bentuk benda ini adalah bola dengan diameter 30 mili. Atau boleh juga dengan radius. Ini bentuknya spherical dengan radius 30. Spherical dengan diameter 19. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau ini tipe yang lain ya, ini harus kita besarkan, kita bikin detail. Ini adalah detail A, jadi gambar kita bisa keluarkan dalam bentuk detail A. Karena ruangannya kalau kita ngasih dimensi di sini kan kecil sekali. Sulit nanti kita memberi dimension lainnya ataupun ukurannya. Untuk itu kita buat detail, kita keluarkan, skalanya kita perbesar, baru kita kasih dimensi bahwa ini berupa radius. Ini kita mau memberi radius di sebelah sini, di ujungnya ini. Sebelah sini juga kita kasih radius. Kita keluarkan pakai dimension lain, nilainya 2 kali R 0,5. Artinya sisi sebelah sini 1, sisi sebelah sini nomor 2. Ya. Nilai radiusnya atau radius di sini itu 0,5 mili radiusnya. Jadi kita besarkan. Kemudian kalau seandainya bentuknya seperti ini ya, apa namanya itu, tirus, ya, ini harus kita tunjukkan skalanya berapa, ketirusannya berapa. Nah, simbol tirus sebelah sini dan sebelah bawahnya tirus seperti ini. Ini juga gitu, 1:4 tirus, ketirusan. Ini adalah simbol tirus. Taper. Kalau seandainya berbentuk apa namanya kurva, kita kasih simbol, ini simbol kurva 32, panjangnya 32 kurva, atau boleh juga taruh di atasnya, di atas ukurannya untuk kurva. Tipe-tipe pemberian ukuran ya, ini namanya stack ya, stack dimension. Ya. Ukuran katakanlah lingkaran ini ada di sini, ini datumnya ini 1, ini ukuran totalnya 220. Kemudian posisinya ini 50, 50. Ini 115, 220. Ini 190, 180. Jadi bikinnya seperti ini namanya stack dimension. Pemberian ukuran secara stack atau tumpuk, nah, stack, tumpuk. Kemudian running dimension. Ini namanya running dimension. Jadi boleh juga kita bikin ukuran seperti ini. 0, ini adalah posisi 0, ini pada posisi 0, kemudian titik ini ada posisi 50,50, titik ini 115, 220, titik ini 190, 180. Kemudian ini posisinya 325, ini totalnya 500, sedangkan posisi ini menyudut 30 derajat, 60 derajat, dan ini ke sini 90 derajat. Ini dihitungnya dari bawah. Ini ke sini 30, dari ini ke sini 60, kemudian dari ini ke sini 90 derajat. Sedangkan T2 itu maksudnya adalah ketebalan dari plat ini adalah 2 mili. T itu thickness ya, thickness atau T tebal. Thickness kebetulan aja bahasa Indonesianya juga T tebal. Namanya running dimension. Kalau ini stack dimension. Ini running dimension ya. Kemudian ada lagi tipe yang namanya coordinate dimension. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin koordinatnya, ini adalah titik 0,0, kemudian kita kasih indikasi 1, 2, 3, ini center lainnya 1, 2, 3, 4.
ambil ada Tolong yang di-mute ya, pengetahuan ya. tolong di-mute ya, tolong di-mute ya kalau bicara ya. Masuk ke sini nih. Ya, X posisi 1 adalah pada koordinat ini dengan ukuran diameter ini. Ini namanya koordinat dimensioning. Cartesian coordinate dimensioning. Kemudian ada ini juga Cartesian coordinate dimensioning. Kemudian ada satu lagi namanya polar koordinat. Nah, sistem polar koordinat. Polar itu sudut dan jaraknya ya. Dia membentuk sudut ini polar. Satu pada koordinatnya adalah koordinat polar pada jarak 140. Satu ini itu 140, jaraknya 100, R-nya 140, sudutnya 0 derajat, diameternya 30 mili. Ini dua jari-jarinya atau jaraknya itu jari-jarinya itu 140, sedangkan sudutnya dari sini ke sini adalah 30 derajat, sedangkan diameternya 30 derajat. Ini T-nya sama ya, tebal atau thickness ya, dan lain-lainnya. Itu namanya koordinat polar dimensioning. Ukuran dengan menggunakan sistem koordinat polar. Jadi ada koordinat kartesian, koordinat polar. Ini semua di dalam isu DIN ini ya, cara pemberian dimensi. Nah, ini adalah contoh kalau membuat dimensi yang salah. Jadi membuat dimensi itu tidak boleh di dalam bendanya. Di dalam benda seperti ini itu tidak boleh. Ya, antara garis kerja dan garis kerja ini tidak boleh. Ya, ini contoh pemberian dimensi yang salah. Harus di luarnya. Dibikin extension line, dikeluarkan dari bendanya. Tidak boleh pada bendanya. Kemudian ini ini benar. Ini benar ya. Ini pemberian dimensi yang benar. Tapi sebaiknya ini kan double. Sebaiknya dianjurkan itu seperti ini. Yang bawah ini. Ini juga benar, tetapi sebaiknya kita grupkan saja seperti ini di bawah ini. Oh, ini benar. Ini pemberian dimensi yang benar juga. Benar, yang benar ya. Sedangkan cara yang salah ini salah. Ini pemberian dimensi yang salah. Ya. Di mana letak salah? Extension line-nya ini. Jangan diletakkan, jangan memotong benda. Taruh di sebelah kanan. Seperti ini. Ya. Taruh di sebelah kanannya. Ini juga gitu. Salah ini ya. Kita bikin grup ini ke sini kan, kalau kita grupkan, kita kelompokkan. Ini sama sini ya. Ini sebaiknya seperti ini. Sini dan ini ke sini. Itu ya, ini contoh cara pemberian dimensi yang benar dan salah. Bukan salah sih, hanya lemah. Dihindari. Harus kita hindari pemberian dimensi seperti ini. Lemah ini. Menurut ISO ya. Ini contoh lagi yang benar dan salah. Ini yang salah ya, pemberian dimensi yang salah. Nabrak gini ini salah. Ini juga salah. Ini sebaiknya di atas sana. Nah, ini yang benar. Cara pemberian dimensi yang benar. Ini yang salah juga. Kemudian ini ya urutan bagaimana membuat dimensi ya. Nah, ini adalah PR berikutnya. PR berikutnya ya. Anda buat pandangan depan, satu buah pandangan depan, kemudian Anda buat satu buah section, Anda buat pandangan tambahan, ya. Kalau ada ukuran yang nggak jelas, Anda Anda kira-kira sendiri aja ya. Kira-kira. Dan kasih dimensi ya, sesuai teori pemberian dimensi tadi. Sampai sini ada pertanyaan tentang cara pemberian dimensi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan.
tentang cara pembuatan dimensi? Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, ini saya rekam, nanti akan saya share di LMS. Maaf, Pak. Ya, silakan. Silakan. Yang tanpa depan atau frontnya itu yang mana ya, Pak ya? Ya, pilih aja. Kalau membuat pandangan depan itu adalah sebuah pandangan yang memberi informasi paling lengkap tentang benda kerja yang mau kita gambar. Jadi bebas sebenarnya, hanya aturannya seperti itu. Menurut ISO aturannya hanya seperti itu. Pilih mana yang paling memberikan informasi bentuk benda kita sehingga mudah untuk dipahami. Jadi boleh aja, mana saja, silahkan. Mana yang menurut Anda paling memberi informasi? Gitu ya. Silakan. Ada lagi? Jelas? Baik, Boleh. Pak, jelas. Dari sini boleh. Dari atas boleh. Dari sini boleh. Dari sana juga boleh. Tapi menurut Anda mana yang paling informatif nanti ya? Pandangan depannya itu paling informatif. Paling memberikan kayak ilustrasinya seperti ini. Pernah lihat kuda? Tahu ya kuda ya? Kuda itu kalau dilihat dari depan hanya kelihatan apanya? Kepala, telinganya, matanya, hidungnya ya kan, mulutnya. Ya kan kuda itu. Kakinya hanya dua kan? Kelihatan kalau dilihat dari depan. Orang kan tidak tahu ini kuda apa anjing. Ya, kan tidak tahu ya. Ini kuda apa? Kalau kalau sapi ada itunya kan. Nah, kalau bandingin anjing kan hampir sama, ya kan? Tidak tahu kita. Kalau dilihat dari atas, kakinya nggak kelihatan. Nah, ini apa ini? Buaya atau apa? Ya kan? Kakinya nggak kelihatan. Atau ikan? Nggak, kan nggak kelihatan. Kalau kita lihat dari belakang, hanya kelihatan ekornya, ya kan? Sama kaki dua. Kurang informatif kan? Tetapi kalau kita lihat dari samping, akan kelihatan kepalanya, akan kelihatan telinganya, akan kelihatan kakinya, akan kelihatan ekornya. Bentuknya, oh ini gambar kuda. Kita bisa bisa mengambil kesimpulan seperti itu kan? Ya, itu caranya berpikir mencari pandangan depan. Ya, paham? Cara membuat pandangan depan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan kalau nggak Tidak, ada, Pak. tidak ada. Kalau tidak ada, kuliahnya kurang berapa menit? 10 menit ya? Ya, saya akhiri lah kalau kurang 10 menit. Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dan rekaman saya matikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu ya.